Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu marilah pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang yang barokah, dan tentunya nikmat atau karunia yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita tentunya yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sahabat yang mulia, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat subuh. Sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa. Hari yang sangat indah adalah ketika subuh datang, adzan subuh berkumandang, kemudian kita segera bergegas menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bayangkan, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja lebih hebat, ya, lebih mulia, ya, daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya sendiri. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin sekedar bercerita, tetapi cerita ini menurut saya sungguh dahsyat, ya, dan menjadi ibrah bagi saya, ya. Judulnya cukup eye catcher, ya, kalau dalam jurnalistik itu menurut saya, ya, membuat kalian pengen tahu, ya. Ini cerita saya beri judul misteri, ya kan, misteri dibalik kematian 5 kolonel angkatan udara. Saya sengaja ingin bercerita tentang ini karena ini menurut saya sesuatu yang sangat berkesan bagi hidup saya. Apa yang terjadi dengan 5 perwira menengah berpangkat kolonel semua? Nah, ini karena kebetulan sama dengan identitas saya. Saya sekarang adalah seorang kolonel TNI Angkatan Udara dan kebetulan masih aktif, ya, baru 4 bulan lagi saya akan pensiun. Saya akan bercerita tentang misteri di balik kematian 5 perwira kolonel, 5 perwira berpangkat kolonel, ya. Yang 2 lulusan Akademi Angkatan Udara, lulusan Akabri. Yang 3 seperti saya, ya, lulusan dari Sekolah Perwira Militer Wajib, ya, Sepamilwa. Yang 3 bisa dikatakan kategorinya adalah senior saya, ya, karena mereka lebih dulu jadi tentara begitu, ya. Yang kemudian yang satu angkatan dengan saya, ya, satu angkatan dengan saya, ya, teman seperjuangan bareng masuk jadi tentara. Dan yang satunya lagi adalah junior saya, ya. Saya sebut yang pertama, ya, almarhum Kolonel Sabto Purwawiranto, ya, ini lulusan Akabri, lulus tahun 88, sebutannya 88B, ya. 88B itu artinya pendidikan di Akabri hanya 3 tahun, ya. Karena pada saat itu ada yang disebut dengan 88A, yaitu lulusan Akabri yang masa pendidikan 4 tahun, yang terakhir, ya, terakhir 4 tahun. Kemudian pada saat yang sama perubahan kurikulum, ya, sehingga hanya 3 tahun, sehingga pada tahun yang sama dilantik 2 angkatan, ya, yang satunya 4 tahun disebut 88A dan yang satunya 3 tahun disebut 88B. Nah, ini yang pertama ini almarhum Kolonel Paskas, ya, pasukan Sabto Purwawiranto.
saya ceritakan ini karena beliau 5 orang almarhum ini punya latar belakang yang menurut saya dahsyat. Terutama mereka ini adalah penggemar olahraga, ya, olahragawan. Ya, selain olahraga yang sifatnya umum juga olahragawan yang bersifat skill, ya, harus memiliki suatu skill atau kemampuan cabang tertentu. Ya. Nah, almarhum Kolonel Sabto ini, ya, ini selain memang basicnya adalah seorang pasukan, korpsnya pasukan, beliau sampai pangkat kolonel. Ya, kemarin sudah kolonel lebih dulu dari saya tentunya. Ya. Badannya sampai kolonel masih sterk, ya istilahnya itu masih six pack. Jadi masih seperti perwira remaja berpangkat letnan saja. Jadi dia bisa menjaga badannya tetap langsing bagus, tidak ada lemak gitu ya. Tidak ada buncit gitu ya. Dan beliau ini selain jago lari juga pemain tenis yang sangat handal ya. Dulu saya bertemu dengan beliau ketika sama-sama di Lembang menjadi dosen atau perwira penuntun ya di Sesko AUD Lembang. Namun apa yang terjadi? Jadi Mas Sabto ini pada waktu itu sudah cukup lama meninggalnya. Meninggal dalam usia belum 50. Kalau tidak salah baru sekitar 48 atau 49 pada waktu itu ya. Ya. Nah, padahal itu tadi yang ingin saya ceritakan adalah beliau adalah seorang olahragawan, bahkan ya selain tenis ya, beliau adalah seorang karateka ya, inkai ya, dan dua ya, sudah kategori dan dua ya, sudah levelnya dan dua ini. Jadi luar biasa ini. Tapi ya jadwal ajal beliau tiba lebih awal ya, istilahnya itu menurut saya lebih awal karena belum umur 50 sudah meninggal. Nah, yang kedua, nih supaya kalau ceritanya panjang ya. Yang jelas beliau waktu itu karena sakit. Kedua, almarhum Kolonel Wahyu Widodo. Ya, ini Akabri 88A. Ya, jadi dia 4 tahun pendidikan di akademi ya. Saya ketemu beliau ketika sama-sama pendidikan Sekau. Ya, Sekau itu Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara. Itu terutama untuk perwira pertama senior berpangkat kapten yang mau jadi mayor harus pendidikan Sekau di Halim. Jadi Mas Wahyu ini satu angkatan dengan saya. Saya pada waktu itu perwira paling junior ya, dan bukan dari Akabri yang pendidikan di Sekau, angkatan 65. Mas Wahyu ini juga luar biasa ini. Beliau sampai pangkat pada waktu itu kapten tentu saja masih remaja lah, masih muda. Tapi akhirnya ketemu lagi di Sesko ya, itu ketika sama-sama menjadi perwira penuntun atau dosen di Sesko ya. Sama-sama saya masih letkol, beliau sudah kolonel, badannya masih sterk gitu. Bahkan ya itu six pack itu. Di perutnya itu apa istilahnya itu ada tonjolan 6 biji itu. Yang keras sekali ya. Kalau saya empuk, perut saya empuk, agak buncit ya. Mas Wahyu ini pemain tenis yang luar biasa, lari luar biasa, badannya sampai kolonel, bahkan dia malah segitiga gitu istilahnya badannya. Karena beliau memang dulu ceritanya waktu sebelum jadi tentara semacam apa ya, anak bengal gitu ya, senang berantem. Sehingga pada waktu jadi taruna pun beliau dapat jabatan sebagai Poltar gitu, polisi taruna, jadi polisinya taruna gitu. Tukang ngantili ya, tukang menghukum junior yang melanggar aturan atau perintah begitu ya. Ini Kolonel Wahyu, almarhum Kolonel Wahyu Widodo ya. Meninggal ya. Pada waktu itu kemungkinan meninggalnya karena belum pensiun juga. Pensiun kolonel kan 58, perwira itu 58 tahun. Beliau meninggal umur sekitar 56 atau 57. Ya, seorang yang hebat, badannya sterek, olahragawan, ya kan, meninggal. Oke, ya. Yang ketiga, namanya kebetulan sama, ya, Wahyu. Ini senior saya dari wajib militer, ya. Kolonel, almarhum Kolonel Kes, korpsnya tuh Kes. Ya. Wahyu Supangkat. Ya. Dan beliau ini dahsyat juga ini. Ya, pemain tanah, dia semua olahraga dia jago. Karena dia adalah sarjana jasmani, ya, lulusan sarjana IKIP bidang jasmani gitu. Ya, jadi saya sejak letnan sudah ketemu dengan beliau. Beliau juga sama-sama letnan tapi sudah lebih senior. Ya, ketemu
Dan kemudian sering ketemu di Solo, ketemu ya, sama-sama di Lanut Adi Sumarmo. Kemudian terakhir ketemu di Akademi Angkatan Udara, sama-sama dosen, dan beliau bahkan ketika itu adalah menjadi seorang kepala departemen jasmani militer. Nah, luar biasa kan, Kadep Jasmil gitu. Basicnya saja sudah jelas ya, sarjana olahraga, senang olahraga, badannya langsing, cuman memang perokok berat. Perokok berat beliau ya, meninggal. Nah, pada waktu itu meninggalnya kira-kira umur 56 juga, 56 atau 57, karena belum pensiun. Dan yang luar biasa, event atau peristiwa ya, meninggalnya beliau ini cukup dramatis ya. Pada waktu itu hari Sabtu ada acara Portar ya, Pekan Olahraga Taruna ya. Jadi 3 akademi angkatan itu datang semua di AAU, dari Akmil, dari AAL, dan AAU sendiri sebagai tuan rumah. Nah, beliau pada waktu itu bertugas mengibarkan bendera start untuk lari maraton gitu ya. Cabang lari maraton beliau mengibarkan bendera start ya, pagi-pagi ya. Ternyata apa yang terjadi setelah selesai mengibarkan bendera start, nggak tahu kenapa tiba-tiba beliau jatuh ya. Beliau jatuh ya, pingsan begitu. Itu hari Sabtu, kemudian dibawa ke rumah sakit, akhirnya tetap pingsan, koma gitu ya, sampai hari Senin, dan hari Seninnya kemudian meninggal. Jadi hanya 2-3 hari ya peristiwanya. Bayangkan seorang olahragawan badannya sterek menjadi kepala departemen jasmani militer. Nah, ini senior saya. Oke ya, yang keempat ini angkatan saya, leteng saya ya, almarhum Kolonel Sus. Nah, korupnya kayak saya, mirip saya, sama dengan saya, bukan mirip, sama. Bedanya beliau basicnya sarjana sospol ya, ilmu pemerintahan, saya sarjana jurnalistik, tapi korpnya sama, Sus ya, ini Kolonel Sutarno. Ini beliau juga dikenal olahragawan yang dahsyat ya. Pada waktu meninggal sudah pensiun, usianya sekitar 60 ya, karena beliau masuk tentara lebih tua dari saya, jadi udah pensiun sekitar 2 tahun yang lalu belum meninggalnya itu ya. Ini ketika kami sama-sama kumpul di Seko sebagai dosen, sebagai patun ya, beliau itu paling aktif ya, karena setiap siang itu perwira siswanya itu ada tugas atau ada kewajiban untuk lari siang ya. Sebelum makan tuh lari dulu keliling Halim itu. Beliau ikut, padahal nggak wajib untuk patun itu ya, nggak wajib. Itu kan yang memimpin perwira jasmani ya, kapten atau mayor begitu ya. Beliau ikut letkol itu, lari, senangannya lari itu juga nggak ada lemaknya itu, apa namanya, badannya itu sterek gitu. Dan beliau juga seorang pemain tenis yang sangat handal. Meninggal, pada waktu meninggalnya itu menjelang subuh ya, jadi sudah persiapan untuk berwudu di rumahnya di Karanganyar, mau sholat subuh, mau ngambil wudu, ternyata kemudian jatuh gitu kan. Ya kabarnya kalau menurut ceritanya memang beliau terkena penyakit jantung, serangan jantung, karena belakangan saya tahu beliau sudah pakai apa namanya, ring gitu ya, di jantungnya itu pakai ring lah gitu. Itu Kolonel Sutarno, sahabat saya, teman dekat gitu ya. Saya anggap kakak saya juga karena dia lebih tua. Yang terakhir adalah junior saya ya, Kolonel Sus, sama dengan saya juga, Kolonel Sus Beben Nurpadilah ya, dan bahkan sama-sama dari basicnya perwira penerangan, perwira humas. Beliau ini juga olahragawan yang dahsyat ini ya. Dan karena bakatnya olahraga ini, terutama bulu tangkis, akhirnya dia dekat dengan pimpinan. Dulu ketika dia jadi kepala penerangan di Lanut S. Wahyudi Madiun ya, Mauspati, itu beliau pas pada waktu itu komandan Lanutnya adalah Pak Joko Suyanto. Pada waktu itu bintang 1 ya, dan Lanut bintang 1, Joko Suyanto ya. Kemudian si Kolonel Beben ini pada waktu itu ya masih kapten, kemudian naik mayor di sana. Menjadi sparring partner dalam tenis bersama bosnya ini, Pak Joko Suyanto, yang di kemudian hari ya menjadi Kaso, menjadi Panglima TNI, dan terakhir menjadi Menko Polhukam ya. Ini Pak Joko Suyanto ini. Saya juga alhamdulillah dapat berkahnya ya. Saya pernah dapat hadiah jam tangan dan piagam dari Pak Joko Suyanto sebagai penulis yang produktif ya, pada waktu saya pangkat mayor.
Kolonel Beben ini terakhir ya belum pensiun, tapi beliau ini lebih tua dari saya, junior tapi lebih tua. Beliau kelahiran 65 kalau nggak salah, saya 66. Terakhir mau mencalonkan menjadi wali kota Tangsel, bayangkan ini. Tangsel ini kan nempel Jakarta ini. Ini juga kawasan yang sudah metropolis itu ya, metropolitan ya, Tangerang Selatan ya. Sudah sempat ya mencalonkan, bahkan sudah punya video kampanye juga ya menjadi wali kota itu. Wali kota atau wakilnya. Yang jelas wali kota atau wakil gitu ya, saya lupa. Ya. Dan akhirnya entah karena apa memang akhirnya nggak terjadi itu. Dan pada waktu itu proses sosialisasi kan harus ada partai yang mengusung barangkali, kemudian akhirnya yang jelas beliau gagal ikut kontestasi untuk wali kota atau wakil wali kota di Tangsel. Nggak lama setelah itu beliau meninggal ya, meninggal junior saya ini Kolonel Beben. Beliau olahragawan, kemudian juga nasibnya senang terus ini karena dekat pimpinan ya. Dan secara keseluruhan 5 kolonel ini ya ibaratnya ya ini ya sekedar untuk memperlihatkan, ibaratnya kalau soal kekayaan mereka lebih kaya dari saya. Saya paling miskin ibaratnya itu dibanding 5 teman saya kolonel ini, tapi semua sekarang sudah meninggal, sudah wafat. Nah, yang ingin saya ceritakan, wah ini udah 16 menit, gak apa-apa lah, maksimal nanti 20 menit panjang gak apa-apa. Saya ingin bercerita, dan mereka ini saya jadikan sebagai patokan saya gitu. Karena semua basicnya sama, dalam arti profesi tentara, kemudian pangkat sama-sama kolonel, ya kan. Tetapi mereka semua sudah mendahului saya, ya. Dan oleh karena itu saya selalu berpatokan pada beliau-beliau ini, ya. Mas Sabto itu belum 50, menjelang 50, yang terakhir yang tertua menurut saya adalah Mas Tarno itu 60 tahun. Ya, jadi antara 50 sampai 60 tahun. Sekarang saya menjelang 58. Dan Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan umur atau usia umatku berkisar 60 sampai 70. Ya, sehingga kalau orang di atas 70 itu udah bonusnya udah banyak gitu. Karena Rasulullah sendiri wafat kalau hitungannya Masehi berumur 61. Kalau menurut perhitungan tahun Hijriah beliau 63 tahun. Jadi ini saya selalu jadikan sebagai ibrah pelajaran ya. Saya yang bukan olahragawan, saya jarang olahraga, makanya sekarang saya sudah apa namanya, ibaratnya itu ya terseok-seok juga. Sudah mulai kena penyakit, sudah harus setiap bulan harus kontrol ke dokter ya kan. Nah, jadi saya selalu berpikir setiap saat ajal akan tiba pada diri saya ya. Setiap saat Al-Mukarram, malaikat Israel ya, akan datang menjemput saya. Dan ini menurut saya baik, karena Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Itu orang yang paling cerdas ya. Sehingga orang yang lupa bahwa dia akan mati itu akhirnya ya, carpe diem gitu kan. Ya, jadi sudah tua tapi masih melakukan kedoliman, kemaksiatan dan seterusnya. Itu cerita tentang 5 kolonel ini. Maka saya kasih judul nanti ini adalah misteri dibalik meninggalnya 5 kolonel TNI Angkatan Udara. Nah, ya toh, agak seru juga ini. Karena menurut saya ini dahsyat, cerita yang menjadi pelajaran penting buat saya. Mudah-mudahan juga walaupun teman-teman bukan tentara, tapi cerita seperti ini bisa menjadi pelajaran. Ya. Ajal tidak menunggu tua, ajal tidak menunggu harus sakit, ya, meskipun di antara teman-teman tadi itu ada yang sakit. Tapi basicnya kan mereka olahragawan, rajin olahraga, menjaga kesehatan, menjaga tubuhnya supaya tetap fight up, tetap apa namanya fit, ya kan. Ya, tapi kalau ketika ajal mau tiba ya meninggal saja. Oke, 19 menit harus saya closing, ini terlalu panjang, nggak nyaman ya, nggak ada yang nonton nanti. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian ya. Hari ini hanya cerita ya, tetapi beberapa tadi saya sampaikan hadis yang saya simpulkan secara apa namanya singkat ya. Tetapi yang jelas basicnya adalah hadis ya, bahwa yang pertama orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian, dan yang kedua Rasulullah mengingatkan umur umatku adalah sekitar 50 sampai 60 tahun.
ya, 60 sampai 70 tahun. Maka bagi yang berusia di sekitar itu segera harus hati-hati, waspada, ya, berpikir tentang akhirat. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah. Apabila saya salah dalam ucapan atau kata-kata, itu karena kedhaifan saya atau kelemahan saya sebagai manusia yang tak luput dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.